sejauh mana hati kita menerima cahaya itu. Ini enggak sama. Yang di masjid enggak sama. Ada yang baru keluar pintu masjid udah langsung puyeng lagi. Bagaimana yang berproses? Proses apa yang bisa memunculkan ba'is qawi? Satu, takhwif, ketakutan. Apakah ada kiai menceritakan bagaimana orang yang gak sholat nanti di kuburnya ada namanya Suja'ul Aqra, ular besar botak, kepalanya 99 gigit, mulai dia mau sholat. Itu dari takhwif. Apakah ada kiai menceritakan bahayanya orang yang gak haji, duitnya banyak, tapi entar-entar mulu, entar lagi, begitu, gampang, dengan pikiran, 25 juta nyetor, sama bini 50 buat tambah modal usaha lumayan, nunggu 25 tahun, lumayan juga buat dagang dulu. Ada aja, entar, dia dapat tuh berita dari kiai, man malaka zadan warahilatan, siapa yang punya duit cukup buat haji, lalu nggak berangkat, lalu mati, fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan, maka tinggal pilih agamanya, apa Yahudi apa Nasrani. Islam tolak orang yang kayak begitu. Masa rezeki banyak gak mau berkunjung ke rumah Allah, ke Baitullah, gak mau ketemu dengan Rasulullah. Mulai dia bebenah. Itu namanya dari takhwif. Berita yang mengerikan nyampe sama dia. Namanya dari takhwif. Begitu. Ataukah dari kegagalan yang dia dapat. Setelah ngalamin kegagalan demi kegagalan, mulai pengen dekat sama Allah. Begitu. Setelah ngalamin dirundung berbagai masalah, mulai. Begitu. Pengen dekat sama Allah. Dan beneran. Bukan pengen dekat sebentar. Ada orang yang demen zikir. Luar biasa zikir. Begitu. Ujungnya bukan pengen dekat sama Allah, karena puyeng. Begitu. Maka nggak berhasil zikirnya. Begitu. Puyeng tetap jalan. Begitu. Karena salah niat. Itu begitu. Coba dong belajar. Takhwif itu satu. Ini namanya proses dapat ba'is qawi lewat yang mengerikan. Yang nakutin, jadi cerita-cerita ancaman, begini, jadi takut. Muncul disebut ba'is qawi. Dua, lewat targhib, berita menggembirakan, motivasi. Siapa yang baca sholawat, siapa yang begini, siapa yang zakat, siapa yang sedekah, siapa yang ini, siapa berbuat ini, apa aja yang membuat motivasi. Dari situ dia terdorong pengen dekat. Bisa bakal muncul ba'is qawi. Dari situ. Begitu. Bakal muncul. Daripada ba'is qawi. Begitu. Bisa ada takhwif. Bisa ada dari targhib. Dua, proses mendatangkan ba'is qawi yang berproses. Ada yang tidak berproses, ini nggak bisa kita pikirin. Karena kan Allah kuasa ngasih hidayah tanpa berproses. Jadi hidayah melalui sesuatu yang menakutkan dirinya, baru muncul tuh cahaya dalam qalbu. Kedua, sesuatu yang memotivasi, menggembirakan. Apa dengan dia akhirnya duitnya banyak, baru pengen dekat. Wah ini biar manfaat ini bisa, baru dia mengerti. Ada, ini berbeda-beda. Dari kita aja nggak sama. Ada orang cenderung dengan ditakut-takuti, ada cenderung dengan dimotivasi. Maka berbeda antara kita dapatnya. Ada yang memikirkan ancaman, ada yang memikirkan adalah reward. Beda-beda antara kita. Yang ketiga namanya tasywiq.
sesuatu kerinduan yang merindukan. Bukan sekedar gemar, tapi dia membuat dia tambah menarik. Begitu tuh. Ada kerinduan. Begitu. Dari sana bakal datang Ba'is Qawi. Asik banget. Kayaknya kalau nggak duha kayak punya utang. Sampai kayak begitu tuh. Kayaknya kalau nggak tahajud kayaknya nggak punya utang. Begitu. Sampai ada orang nangis sejadi-jadinya. Ini mohon maaf. Tuh namanya udah dapat Ba'is Qawi. Pagi-pagi nangis. Ditanya kenapa? Nangis. Saya ini 40 tahun tahajud nggak putus. Cuman malam ini ketiduran. Ada apa? Saya dibuang sama Tuhan. Sampai kayak begitu. Sampai dia tanya sama pembantunya. Ada berapa beras di gudang? 10 ton. Bagi. Buat menebus dosa saya nggak tahajud. Nggak tahajud dikata dosa. Saking udah tingginya dia punya nilai. Kalau kita enggak. Nyesel aja kagak nggak tahajud. Boro pengen 10 ton. Nyesel enggak. Biasa aja. Kayak kagak bersalah. Kenapa orang-orang diizinin akrab dengan Tuhan kita nggak boleh? Kenapa orang-orang diizinin ketemu presiden? Kita ditolak. Ada apa? Enggak bertanya, kita mengenggak. Bangun tidur biasa aja. Langsung aja, teh aja. Enggak mikirin hidup apa ini. 4, bisa jadi sebab memandang ulama. Dengan kita ngaji, ketemu sama kiai, memandangnya doang. Itu bisa ada orang yang kita mandang dia doang, terenyuh kita, sampai kita nangis-nangis pengen deket sama Allah. Mandang doang. Saking orang itu luar biasanya. Begitu. Mandang doang. Sampai kayak begitu. Bagaimana tuh para sahabat kerinduannya sama Rasulullah? Memandang doang. Udah terkagum-kagum, terpesona. Itu kayak begitu. Ada orang dengan memandang orang soleh berubah ketarik jadi pengen berbuat kesolehan. Yang kelima, ada yang dapat pandangan. Itu yang selalu kita minta nadhrah. Atfatan ya jirotal alami ya uhailal judi wal karam. Pengen dapat nadhrah, pandangan dari Rasulullah, pandangan cinta kasih Allah, pandangan dari orang soleh. Ada orang cuman ngelihat orang doang, orang jadi benar. Ada. Saking tingginya dia. Dilihat ama wali, dilihat doang jadi benar. Kadang orang sampai datang ke kuburnya doang, itu langsung berubah kehidupannya. Datang ke kuburannya, padahal nggak ngelihat kuburannya doang. Allah kasih dia Ba'is Qawi. Ada. Kayak begitu. Ada yang memandang, ada yang dipandang. Kita dilihat sama wali. Jadi orang benar. Dilihat. Begitu. Maka anak-anak tuh dituntun di kuburan orang soleh, dibawa ke kiai, dibawa ke apa. Biar dapat begitu. Itu ya Allah anak ke mall dituntun. Ke mall. Ke puncak diajak. Ke Ragunan biar tahu buyutnya. Diajak juga. Begitu. Ke orang soleh kagak diajak. Ke kubur orang tua. Gak usah. Panas. Tanah kusir. Panas gitu. Orang ke laut aja panas diajak. Jadi ada aja biar dapat nadhrah, pandangan. Ini penting, nadhrah. Bisa aja kita melihat orang soleh, kita ketarik jadi ingin soleh. Bisa aja kita nggak mandang, dipandang. Orang dapat pandangan Nabi aja luar biasa. Dapat pandangan Rasulullah. Itulah para sahabat. Nabi lihat dia. Jadi orang tinggi.
Karena nazroh namanya. Nazroh ada dua. Bisa kita memandang, ketemu di pengajian, dapatlah kita ilmu, mulai kita merancang hidup, itu namanya indan nazar ila ahlillah. Bisa jadi kita dapat pandangan, kita sih nggak sengaja, ada kiai lewat, kita dipandang tuh sama kiai, sama wali, kita akhirnya terenyuh hatinya, terkesima, pengen jadi benar. Itu namanya ada ba'is qawi berproses. Jadi macam-macam. Yang sering ba'is qawi itu lewat ngaji. Yang sering dapat tuh ba'is qawi, mulai kita hidup menata dengan duduk di majelis. Padahal kita nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, duduk jiping. Itu juga nggak sengaja karena maghrib itu hujan, mau pulang hujan, nggak bawa jaket hujan, duduk doang, nggak sengaja. Tapi karena dapat nadroh, berubah kita. Enak juga ini ngaji, enak. Padahal dia tidak niat, cuman karena kehujanan doang mau pulang, begitu. Akhirnya dapat nadroh. Jadi ba'is qawi ada yang tanpa proses, ada yang berproses. Yang berproses, berupaya, caranya ada yang lewat takhwif, hal-hal yang menyiutkan hati, ada yang targhib, hal-hal yang memotivasi hati, ada hal-hal yang nyenengin hati. Begitu tuh, tasywik, ada yang memandang orang soleh, ada kena pandangan orang soleh. Ini namanya ba'is qawi, dan ba'is qawi kudu dikejar.